gitulah. Usia menentukan tadi ya. Ya, usia berarti menentukan. yang punya gejala seperti itu kalau usianya di atas. Ya, tadi ada faktor resiko kan. Faktor resiko. Ya, kalau mungkin usianya muda ya mungkin sindrom patah hati kali. Putus pacar, atau misalnya ada baru anggota keluarga yang meninggal ya. Atau kehilangan Tapi kalau dia kerabat. Bisa terjadi enggak seperti dokter katakan awal tadi, kalau dia yang sindrom patah hati ini yang terus-menerus tadi seperti itu tadi. Ya, ya itu sama. Jadi prosesnya sama. Jadi kalau dibiarin terus-menerus, kalau dibiarin terus-menerus, lama-lama jadi penyakit jantung beneran. Oh gitu ya dok. Jadi 30% itu sindrom patah hati itu disebabkan oleh stres emosional ya. Antara lain kehilangan pasangan hidup atau kehilangan keluarga, gagal dalam usaha, PHK, itu sekitar 30% stres emosional. Sekitar 40% disebabkan oleh stres fisik. Ya, tadi misalnya habis operasi besar, atau habis kemo, habis asma gitu kan. Stres-stres fisik maupun emosional ini dapat menyebabkan itu tadi. Sisanya tidak diketahui penyebabnya apa. Iya. Menarik sekali ya dok ya. Mungkin dokter punya tips ini dok ya untuk mengatasi stres ini gimana dok? Karena mungkin untuk penutup ya, saya akan mungkin memberikan tips-tips bagaimana kita menghadapi atau mengelola stres kita dengan baik. Ya, dengan baik ya. Jadi yang pertama itu kenalilah sumber stres Anda. Jadi identifikasi dan Anda harus mengakui bahwa masalah itu ada. Kalau kita mengakui, kita menyadari masalah itu ada, kita tahu sumber-sumbernya, kita mampu mengambil langkah yang terbaik untuk mengatasinya. Nah, kemudian perhatikan lingkungan sekitar. Jadi kadang-kadang stres kita juga dalam lingkungan kerja ya, apalagi seperti di pabrik besar, seperti di Pupukaltim atau Badak itu kan, lingkungan itu kadang-kadang bisa begitu semrawut ya. Jadi perhatikan lingkungan sekitar kita, rapikan apa yang bisa kita rapikan. Jadi dengan lingkungan kerja yang enak, gitu, suasana kerja yang nyaman, stres kita juga bisa berkurang. Dan kemudian mungkin ada juga penelitian baru-baru ini mengatakan bahwa jus jeruk atau jus buah lain yang mengandung vitamin C yang tinggi itu bisa membantu mengurangi kadar hormon stres dalam darah. Kemudian juga ada orang lain yang mungkin mengambil cara dengan terapi relaksasi ya, aromaterapi, banyak cara untuk mengatasi stres. Ya, intinya ambil waktu untuk diri Anda sendiri, untuk merefleksi diri lah, lakukan hobi Anda, apa yang Anda sukai. Tadi cukup tidur, dan kemudian jangan pelarian dengan makan banyak atau merokok, itu apalagi minum minuman keras. Atau apalagi berjudi. Jadi kayak Bang Roma. Ya kurang lebih begitulah mungkin tips-tips yang bisa kita terapkan mengatasi stres ini. Karena setiap orang pasti punya stres ini. Ya, setiap orang pasti mengalami stres. Dalam arti tentu stres itu baik. Setiap orang juga punya keunikan sendiri bagaimana bisa menghadapi stresnya. Jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain masalah Anda. Kalau memang diperlukan, kita dapat mencari konsultasi ke ahli psikolog atau gimana ya, gitu, psikolog atau yang lain. Ya. Ini kalau misalnya stres ini boleh nggak konsultasi ke dokter jantung gitu? Ya, mungkin ada bidangnya sendiri. Ada bidangnya sendiri. Ya, atau ahli jiwa. Iya, kecuali kalau sudah terkena jantungnya baru. Ya. Yang penting sedini mungkin harus kita mengantisipasi, mengenali faktor risiko untuk terkena penyakit jantung, ya, salah satunya stres, dan lain-lain juga seperti merokok, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, semuanya harus dikontrol dengan baik ya dok. Terutama untuk apalagi di Bontang ini makanannya cukup membantu untuk ini dok ya, makanannya sangat membantu sekali. Membantu untuk peningkatan kolesterol dan ini. Untuk ini dokter sudah dalam dinas di sini, mungkin ada enggak yang mengalami kasus seperti yang kita ini, terutama di Rumah Sakit Pupukaltim sendiri dok, untuk penyebab penyakit jantung, penyebab dari stres ini sendiri dok?
Jadi yang banyak saya temui sih kalau di poliklinik itu yang banyak yang susah tidur biasanya. Oh, gangguan susah tidur Susah itu tidur tadi. ya kita harus analisa apakah ada stres yang terselubung Oh, gitu ya, di Dok. situ. Cuman yang paling banyak juga memang kalau di poliklinik itu darah tinggi. Darah tinggi ya. Darah tinggi. Itu yang sudah Mungkin karena kronis atau ya, ada yang jadi baru baik juga di ya? kota maupun di desa itu hobinya kebanyakan makan asin sih. Hmm, Dulu saya pernah penelitian di satu desa itu menu utamanya ikan asin. ikan asin. Alhasil 80% penduduk desa itu semuanya darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Iya, Dok. Tapi kemudian ini, Dok, mungkin bisa untuk penanganan sendiri, Dok. Misalnya kalau dia sudah dari stres ini terus menyebabkan gangguan ke penyakit jantung sendiri, penanganan dari bagian jantung sendiri gimana, Dok? Kalau dia sudah terkena misalnya stres yang berulang, mungkin pada yang usia yang sudah ini dia berulang dan terkena jantung, ini penanganan seperti apa, Dok? Jadi begini, orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner, dia harus bisa mengatur kegiatannya, aktivitasnya. Jadi biasanya kalau orang yang sudah pernah kena serangan jantung, biasanya kita bisa tes dia dengan cara treadmill atau cara lain itu Stres ininya ya? stres fisik sejauh mana yang bisa dia toleransi. Itu bisa kita nilai dari treadmill Dari itu. situ, ya. Dia sudah mampu atau belum untuk beraktivitas seperti biasa maupun kembali ke lingkungan kerjanya. Itu kalau misalnya yang untuk contoh misalnya di Bontang sendiri dengan orang di lokasi pabrik yang besar seperti Pupuk Kaltim dengan PT Badak itu, usia berapa dia harus benar-benar memperhatikan untuk stres lingkungan tadi, Dok? Baik, jadi faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada faktor-faktor yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah itu usia. Usia ya. Usia kita semakin tahun semakin tua. Iya. Iya kan? Laki-laki usia di atas 55, wanita usia di atas 60, udah mulai harus screening, harus disaring, check up, gitu ya. Lebih baik lagi saat usia 40 ke atas. 40 ya. Jadi itu usia salah satu yang nggak bisa kita ubah ya. Kemudian juga faktor keturunan dalam keluarga. Kalau dia udah punya riwayat sebelumnya, lebih baik dia berhati-hati. Mungkin lebih awal gitu bisa, Dok? Lebih awal kita maka deteksi dini bisa. Deteksi dini jadi bisa, kadang-kadang di poliklinik itu ada yang mungkin selama ini gejalanya usia sudah pas ya, di atas 50, kemudian gejalanya cuman mirip sakit mah aja gitu ya. Kayak sakit di ulu hati. Sering-sering sendawa gitu kan. Ternyata itu bisa saja merupakan mirip sakit jantung, nyeri dari jantung yang mirip dengan sakit mah gitu. Jadi memang kita harus waspada kalau kita usianya, apalagi usianya sudah di atas 40 tadi 40, ya. 50. Itu kalau misalnya yang untuk faktor keturunan seperti yang Dokter singgung tadi. Jadi biasanya itu usia berapa yang dia harus? Faktor keturunan ini kalau yang kita maksud dalam penyakit jantung ini ya. Jadi adalah apabila ada keturunan garis pertama. Artinya orang tua, bapaknya atau ibunya, atau saudara kandungnya, nah itu yang sudah terkena serangan jantung. Bapaknya misalnya umur 55 udah serangan jantung, sudah kena penyakit jantung, atau ibunya usia 60 sudah terkena penyakit jantung. Itu harus hati-hati. Jadi hindari, kalau bisa bukan menghindari. Ya ini nggak bisa diubah ya. Iya. Nah, tapi tadi kan ada yang bisa diubah, bisa kita kontrol. Nah, antara lain tadi diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan satu lagi stres. Nah, stres itu kan sesuatu yang bisa kontrol, bisa kita kendalikan, bisa kita ubah. Bisa kita kendalikan sebenarnya, Dok, ya, kalau Jadi kalau nanti pengen tahu masuk ke kepribadian tipe A atau tipe B, silakan searching aja di Google gitu. Type A personality test. Nah, di situ ada tesnya, nanti Bapak bisa tes di situ. Saya ini masuk tipe A atau enggak gitu. Di situ kita melihat kepribadian kita. Kepribadian kita, apakah saya termasuk pribadi yang stressful atau enggak. Iya. Aduh, menarik sekali, Dok, penjelasan Dokter mengenai stres ini. Selama ini mungkin kita berpikir stres ini hanya ke gangguan jiwa atau ke yang lainnya, ternyata
bisa juga ke sangat erat sekali hubungannya ternyata dengan jantung. Iya. Ini ternyata sudah 1 jam dok kita menemani pemirsa di rumah, dan kita akan segera pamit ya. Terima kasih banyak atas informasi yang dokter berikan, dan ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami yang di Bontang ini. Sama-sama. Yang faktor stresnya mungkin bukan saja di Bontang, di mana-mana, tapi ini dimanapun, tapi informasi ini sangat membantu kami untuk mengatasi stres yang ada. Ya. Semoga bermanfaat. Iya. Pemirsa di rumah, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda, dan waktunya kami akan segera pamit. Semoga apa yang telah kami bagikan sangat bermanfaat bagi Anda, dan bagi Anda yang sudah menghubungi kami di studio tadi, kalau Anda masih belum puas dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa datang setiap hari kerja di Rumah Sakit Pupuk Kaltim dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore, dan Dr. Edo siap membantu Anda di poliklinik jantung di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Baik pemirsa di rumah, saya yang bertugas pada malam hari ini, Hesti Nurani, dan ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Alexander Edo Tondas, spesialis jantung, serta kru PKTP, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, PKTP Grecek Benih.